Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'du. Kaum muslimin, muslimat, hadirin wal hadirat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya. Pada kesempatan kali ini yang penuh dengan keberkahan, saya akan mengangkat kembali satu kisah yang disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dalam riwayat yang sahih, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan kepada para sahabatnya bahwasanya ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang pernah meminjam uang dari seseorang sebesar 1000 dinar. Kalau kita konversikan ke dalam bahasa, dalam rupiah, yaitu sebesar kurang lebih 2 miliar rupiah. Pinjaman yang cukup besar. Namun seseorang yang akan memberikan pinjaman ini tidak langsung memberikan pinjaman, melainkan dia mengatakan, apakah kamu bisa mendatangkan saksi dalam utang piutang ini? Maka laki-laki ini mengatakan, yang menjadi saksi dalam utang piutang ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian piutang ini mengatakan, yang akan memberikan pinjaman ini mengatakan, apakah engkau bisa mendatangkan penjamin yang menjamin yang menjaminkan diri Anda dalam utang piutang ini? Maka laki-laki itu yang meminjam uang itu mengatakan, yang menjadi penjamin bagi diri saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sang piutang pun, atau yang memberikan pinjaman pun, menyetujui dari perkataan laki-laki tersebut. Akhirnya laki-laki itu pun menerima pinjaman uang sebesar 1000 dinar, setara dengan 2 miliar. Tentu dia meminjam uang karena dia butuh dan ingin menjadi modal usahanya. Kemudian laki-laki yang meminjam uang ini pun pergi merantau ke sebuah kota atau di sebuah tempat yang cukup jauh, menaiki sebuah perahu. Kemudian tak lama setelah dia berhasil dalam perdagangannya, maka terkumpullah uang sebesar 1000 dinar dan juga jatuh tempo pembayaran yang sudah disepakati. Maka laki-laki ini pun berniat untuk kembali ke kampungnya, bertemu dengan orang yang pernah memberikan pinjaman kepadanya. Ya, namun apa yang terjadi? Dia menunggu kapal untuk kembali ke kampungnya, tetapi tidak ada kapal pada saat itu yang berangkat atau menuju ke kampungnya. Padahal itu sudah waktunya, yaitu waktu pembayaran. Akhirnya apa yang dia lakukan? Akhirnya dia pun mengambil satu buah kayu, lalu dia lubangi kayu tersebut, lalu dia masukkan itu 1000 keping dinar emas ke dalam kayu itu. Kemudian dia tutup, kemudian dia menuliskan, ya, menitipkan sebuah kertas yang dia tuliskan, ya, kepada orang yang pernah memberikan pinjaman uang tersebut, bahwasanya dia tidak bisa bertemu langsung, membayarkan secara langsung karena faktor kapal tidak ada yang pada saat itu yang menuju ke kampungnya. Maka
laki-laki ini yang mempunyai utang mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku ya Allah ingin membayar utang saya ya Allah, tetapi karena kapal tidak ada ya Allah, maka saya simpan ini uang, saya titipkan uang ini di sebuah papan kayu, ya di sebuah kayu. Ya Allah, dan saya ketika meminjam ya Allah, saya telah menjadikan Engkau sebagai saksinya. Begitu juga saya menjadikan Engkau sebagai penjamin bagi diriku. Oleh karena itu ya Allah, sampaikanlah uang ini, pinjaman saya ini kepada orang yang memberikan saya pinjaman. Akhirnya dilarutkanlah kayu ini ke lautan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tempat yang lain di kampungnya itu, orang yang memberikan pinjaman itu sudah menunggu-nunggu karena sudah waktunya, maka dia pun pergi ke pantai. Ya, tempat di situ berlabuh kapal yang singgah. Namun tidak kunjung juga kapal lewat. Namun tiba-tiba dia melihat ada satu batang kayu yang terapung di pantai tersebut. Ketika itu juga dia juga sementara sedang mencari kayu bakar. Maka diambillah kayu tersebut, ya dibawalah pulang ke rumah. Ketika dia ingin membelah itu kayu, maka ketika dia belah itu kayu, didapati terdapat uang 1000 dinar dengan secarik kertas yang dituliskan oleh laki-laki yang memiliki utang tersebut. Kemudian beberapa saat kemudian atau beberapa hari kemudian, maka sudah ada kapal untuk kembali ke kampungnya. Maka laki-laki ini yang memiliki utang ini juga sudah menyiapkan lagi uang 1000 dinar hasil dari keuntungannya itu untuk membayarkan, karena dia khawatir uang yang dititipkan itu tidak sampai melalui sebatang kayu. Maka naiklah dia ke kapal, kemudian sampailah ke kampungnya, dan segera dia menemui orang yang pernah memberikan bantuan 1000 dinar kepadanya. Ya. Kemudian sampailah dia mengatakan, wahai sahabat, wahai fulan, waktu jatuh tempo pembayaran, saya sudah berniat, saya sudah menunggu di pantai untuk kesini membayar utangku, tetapi qadarullah, ya saya menunggu kapal tidak ada yang menuju ke kampung sini. Ya, makanya saya menitipkan di sebuah kayu itu uang. Apa kata laki-laki yang memberikan pinjam itu? Ya, saya telah mendapatkan satu buah kayu yang berisikan uang 1000 dinar. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwasanya kejadian yang luar biasa dalam hadis yang sahih. Nabi menceritakan tentang kehidupan Bani Israel pada saat itu, tentang seorang laki-laki yang pinjam uang dengan jumlah dana yang besar. Tapi karena ada niat yang tulus untuk membayar, bukan untuk mengkhianati orang, tapi ada niat untuk membayar uang tersebut, utangnya, ya maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Yaitu apa? Yaitu Allah menghantarkan itu utangnya melalui sebatang kayu. Padahal kau dipikir, iya, sebatang kayu itu boleh jadi hilang, raib, hilang entah kemana, hanyut entah kemana. Tetapi karena kejujuran, kesungguhan, keikhlasan laki-laki itu yang meminjam uang, maka Allah sampaikan kepada sang piutang itu. Demikianlah pemirsa sekalian, kalau kita jujur di dalam transaksi, dalam jual beli, dalam utang piutang, kita pinjam uang orang lain dengan tujuan kita membayarnya, bukan untuk mengkhianati, bukan untuk melarikan diri dari tanggung jawab, insya Allah Allah akan mudahkan kita dalam membayar kita punya tanggung jawab itu. Semoga
kisah ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita, arti sebuah kejujuran. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.